Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nayaka Wicakana dari Offering D2 Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas WISE termodinamika. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan gambar 6.20 ini. Nah, jadi di sini bisa saya jelaskan bahwa ini adalah sistem pendinginan yang diawali dari kompresor. Dalam kompresor ini ada refrigeran atau freon. Freon ini dikompres di kompresor freonnya dari yang suhunya itu tinggi dan tekanannya tinggi. Di sini bisa saya lihat suhunya adalah 60 derajat dan tekanannya adalah 800 kilopascal. Di sini ada tertera rumus W sama dengan W net, in. Lalu freon ini mengalir ke dalam kondensor. Nah, fungsi kondensor ini adalah untuk mendinginkan dan menurunkan suhu freon yang telah dikompres tadi. Di sini bisa kita lihat adalah rumusnya adalah QH. Lalu kondensor itu kan bentuknya seperti sirip-sirip yang dalamnya itu pipa-pipa kecil tekanan tinggi. Pipa-pipa kecil tersebut mengalirkan freon dari suhu dan tekanan tinggi, lalu didinginkan. Nah, cara pendinginan itu berbeda-beda. Kalau di AC rumah dan AC kendaraan bermotor itu memanfaatkan kipas. Kalau di mobil ada extra fan. Kalau di AC rumah itu ada kipas pendingin yang terletak di outdoor. Lalu setelah didinginkan dari kondensor itu suhunya itu turun menjadi 30 derajat yang darinya 60 derajat. Namun tekanannya masih tinggi sekitar 800 kilopascal. Setelah itu dia masuk ke expansion valve atau katup ekspansi. Fungsinya itu adalah untuk menurunkan dan mengatur suhu dan tekanan. Setelah turun tekanan tersebut dialirkan ke dalam evaporator. Nah, suhu dan tekanan yang masuk ke evaporator itu sekitar 110 kilopascal dan suhunya minus 25 derajat. Itu sudah di bawah 0 derajat yang membeku ya freon. Tapi freon itu tidak bakal bisa membeku. Lalu masuk ke evaporator. Evaporator ini bentuknya hampir sama dengan kondensor, namun evaporator itu didesain untuk tekanan yang cukup rendah dan ketahanan dalam ketahanan dalam tingkat pembekuan gitu, icing. Di evaporator itu juga terdapat blower atau kipas. Kalau di mobil atau di kendaraan bermotor itu blower namanya. Blower itu meniupkan udara lalu disebarkan ke dalam ke dalam ruangan rumah atau mobil. Kalau di contoh sini ini ada di kulkas. Nah, di kulkas itu juga sama, terdapat kipas untuk memutar untuk menyemburkan udara untuk pendinginan di dalam kulkas. Nah, di sini juga tertera ini adalah Q sama dengan Q1. Yang sudah dingin adalah karena ini L itu adalah low, berarti dia suhunya tekanannya rendah. Setelah di evaporator, freon tersebut mengalir lagi dalam kompresor dan lalu
diulangi proses sama yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lalu di sini ada sebuah diagram atau gambar figur 620. Nah, di sini adalah bisa dijelaskan bahwa W net, ini adalah input. Lalu QL ini adalah output. Ya, karena setelah dikompres itu menghasilkan tekanan yang rendah dan suhu yang rendah. Sini adalah cold refrigerate atau freon yang dingin antara T dan L. Lalu di sini ada diagram R ini sama dengan proses yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, freon itu berbentuk liquid atau cairan. Makanya dia itu gampang sekali untuk dialirkan ya dalam pipa-pipa kecil dan pipa tekanan tinggi. Jadi setelah dikompres masuk ke kondensor dan ekspansi dan evaporator itu, dia tuh prosesnya begitu cepat. Makanya pendinginan dalam kendaraan atau kulkas, jika freonnya masih cukup dan tidak berkurang, itu akan cepat untuk pendinginannya. Lalu saya akan menjelaskan gambar atau diagram dari 6.28. Seperti ini gambarnya. Nah, ini itu termasuk dalam perpetual motion machine. Apa sih itu? Nah, jadi gerak mesin abadi atau perpetual motion machine adalah gerakan yang tidak pernah berhenti, dengan artian alat tersebut atau sistem yang bila digerakkan maka gerakan tersebut tidak akan berhenti dan akan berlanjut selamanya tanpa adanya energi dari input maupun output. Lalu gerak mesin abadi atau perpetual motion machine tidak mungkin dibuat sempurna karena akan melanggar hukum pertama dan kedua dari hukum termodinamika. Dan ini ada diagram lagi yang akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama-tama itu ada generator, ada turbin, ada kondensor, dan ada boiler atau pemanas. Nah, gimana sih cara kerjanya ini? Cara kerjanya adalah di sini uap panas, di sini ada boiler, boiler atau pemanas yang awalnya itu dialiri arus oleh ini ya, arus oleh ini, terus ini jadi panas. Dia memanaskan air menjadi uap, lalu uap ini mengalir ke dalam turbin. Oleh sebab itu turbin menjadi bergerak dan uapnya itu disalurkan lagi ke kondensor. Nah, fungsi kondensor di sini sama seperti kondensor yang sebelumnya saya jelaskan di sistem pendingin. Fungsi kondensor ini adalah untuk mendinginkan uap air yang panas menjadi dingin, dan lalu di sini ada pompa. Lah, pompa ini digerakkan oleh apa? Oleh turbin. Nah, jadi turbin ini juga menggerakkan pompa dan menggerakkan generator. Lalu pompa ini air tersebut. Nah, ini kan jadi kan uap air ini setelah melalui turbin dia itu menjadi air water ya, water menjadi air, bukan udara. Menjadi air, lalu naik ke sini dipompa oleh satu poros yang terhubung oleh mesin dan generator. Lalu air ini naik ke atas, naik ke pemanas lagi. Nah, di pemanas itu air dipanaskan lagi menjadi uap. Nah, proses itu berlangsung terus menerus tanpa berhenti ya, sampai kapanpun tidak akan berhenti. Nah, ini disebut gerak mesin abadi. Dan setelah poros ini terhubung ke turbin, maka generator akan bergerak dan bisa menghasilkan
energi listrik. Lalu ada salah satu contoh dari proposal mesin itu dari tukang kayu yang berada di Philadelphia yang bernama J.W. Kelly. Lalu dengan perusahaan yang bernama Hydro-Pneumatic Processing Vacuum Engine. Dalam manual buku yang saya baca, jadi dia ini adalah tukang kayu yang berhasil mendapat jutaan dolar di antara tahun 74 sampai dengan dari tahun 1974 sampai dengan 1858. Nah, konon ini yang saya baca ini dia dapat menggerakkan kereta uap sejauh 3000 miles dengan menggunakan 1 liter air saja. Tapi setelah diselidiki ternyata ini tidak benar adanya, karena setelah diselidiki ternyata ada motor listrik atau motor tersembunyi yang menggerakkan kereta uap selain dari sistem propulsion mesin yang sudah saya jelaskan tadi di sini. Jadi betul adanya bahwa gerak mesin abadi ini tidak mungkin dibuat sempurna, karena jika dibuat akan melanggar hukum pertama dan hukum kedua termodinamika. Demikian sedikit penjelasan tentang sistem pendingin dan juga sistem gerak mesin abadi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung dalam pembuatan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.